Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riga. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor episode ke-7 yang berjudul Teman Sebangku. Seperti biasanya, membuat bulu kuduk merinding. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel ini agar teman-teman mendapat notifikasi saat kami update video menarik lainnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, begini ceritanya. Di keesokan harinya, Rama berangkat sekolah lagi. Meski tersisa 2 hari karena diskor guru. Untuk saat itu Rama berangkat lewat pintu belakang sekolah yang dekat dengan kantin, agar tidak diketahui satpam maupun guru. Baru kenaikan kelas sudah dapat ujiannya. Ditambah sosok itu yang selalu mengusik Rama. Pernah berpikir seperti itu pada saat di samping kelas. Sosok itu muncul lagi ketika Rama sedang mendengarkan ceramah guru. Namun sosok itu hanya membelakangi Rama. Meskipun begitu, si Rama tetap takut dan menutup mukanya dengan tas sembari mendengarkan ceramah guru dari balik tembok. Sosok itu berdiri cukup lama sambil memegang boneka di tangan kanannya, dan setiap sosok itu muncul, tangan kaki Rama serasa kaku saat pertama kali dia muncul. Mungkin dia nggak jahat, ucap Rama dalam benak sambil fokus belajar. Biasanya ada beberapa sosok yang berwajah seram selalu mengikuti Rama, dengan geramnya dan tatapannya yang sangat sinis jika melihat Rama. Ada beberapa jenis sosok yang memang tidak ingin menakuti manusia dengan cara memalingkan mukanya. Hanya sekedar mereka ingin manusia tahu bahwa mereka benar-benar ada, agar manusia bisa menghargai keberadaannya pula. Dan yang pastinya, mereka datang secara tiba-tiba atau tak terduga, sehingga manusia pun dibuat senam jantung. Kemudian Rama memberanikan diri untuk menyingkirkan tas yang berada di muka dan melihatnya. "Jangan nakuti aku ya," ucap Rama berbisik. Sosok itu pun menganggukkan kepalanya. Rama hanya tersenyum sambil membaca buku pelajaran meski sedikit takut. "Jangan balik badan, udah gitu aja," ucap Rama saat sosok itu ingin membalikkan badannya. Karena Rama takut melihat matanya seperti preman pasar berwajah garang. Sosok itu perlahan bergerak dan kakinya pun menggantung dari lantai, lalu mendekati Rama. Kemudian Rama mengambil tas kembali dan menutup kepalanya karena merasa takut. Bel istirahat pun berbunyi. Rama masih saja tetap berada di dalam posisi yang sama, karena sosok itu tidak menghilang dari pandangan. Kemudian sosok itu mengayunkan bonekanya sambil tertawa. Jarak mereka sekitar 2-3 meter saja. Ditambah langit yang tadinya cerah menjadi gelap seketika, karena tetes demi tetes air hujan membasahi tanah. Tak lama kemudian, sosok itu pun duduk dengan menggerakkan kepalanya secara perlahan ke kiri dan ke kanan, dan memutar kepalanya mengarah kepada Rama sambil tersenyum. Yang Rama takutkan itu hanya matanya. Yang kiri agak sayup dan yang kanan agak sedikit menyorot tajam jika saat memandang. "Jangan lihatin muka Rama. Rama takut," ujar Rama sembari menutup wajah Rama dengan tas.
Sosok itu hanya tertawa dengan menggeserkan bonekanya di kaki Rama sambil perlahan mendekat. Jarak yang begitu dekat hingga Rama tidak konsen belajar. Sesekali sosok itu menyentuh sepatu Rama seperti ingin mengajak main. Tapi Rama ini masih sangat takut karena memang tidak biasa bermain dengan mereka. "Lu jauhan dikit, Rama takut," ujar Rama dengan berbisik. Hujan semakin deras membuat Rama tak bisa belajar karena tak dapat mendengarkan guru dari samping kelas. Namun tiba-tiba sosok itu menghilang bersamaan dengan sekelebatan bayangan hitam melesat dengan sangat cepat. Si Rama pun hanya merenung melihat air hujan mengalir deras. Dan sampai saat ini Rama suka ataupun senang mendengar rintikan air hujan. Rasa takut sudah menghilang, namun Rama tak dapat menangkap pelajaran hari itu. Air hujan pun menggenang di sekitaran sekolah. Kemudian semua siswa di sekolah mulai keluar karena pulang lebih awal. Namun Rama masih tetap saja di sana sembari melihat dan mendengar rintikan air hujan. Dan Rama pun mulai terasa sedikit terjaga oleh sosok tersebut. Meskipun rasa takut yang amat sangat jika sosok itu datang mendekati Rama. Karena di sekolah tersebut bukan hanya sosok itu saja yang Rama temui. Jika sosok itu muncul, sosok yang lain tidak mendekati. Hanya mengawasinya dari kejauhan saja. Paling hanya menunjukkan dua buah cahaya merah yang menyala dari kejauhan atau dengan bayangan-bayangan. Setelah sosok itu menghilang, Rama beranjak dari tempat itu dan menuju ke rumah sambil hujan-hujanan. Saat di perjalanan, Rama membayangkan kejadian yang Rama alami barusan. Ternyata dia gak jahat ya. Dalam benak Rama sembari melangkah pelan dan menikmati guyuran air hujan yang turun dari langit. Bersambung. Oke teman-teman, sekian dulu ya ceritanya. Lanjut di episode 8.